Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tulubi la hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin khususan ulil azmi minhum alaihimus salatu wassalam wa ila hadrati nabi khadir bal yamalkan alaihi salatu wassalam wa ila hadrati jami'i azwaji wa uladi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa jami'i ashabihi khususan sadatina khulafa'ir rasyidin wa sittatil mutammimin al asyaratil kiram wa jami'i ashabi ahli batirin minal muhajirin wal ansar wa jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin wa ila hadrati jami' malaikatil muqarrabin khususan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil alaihimus salatu wassalam wa ila hadrati jami'i awliya illahi masyarikil ardi la magharibiya bariya bahriya khususan la hadrati sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati Syekh Muhyiddin Abil Hasan Asyadili radhiyallahu an wa ila hadrati Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Ahmad Al-Badawi wa Syekh Abil Qasim Al-Junaidi wa Syekh Was Al-Qarani wa Syekh Abil Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Abul Aswad At-Tuali wa Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Syekh Bauddin An-Naqsabandi wa Syekh Hasan Basri wa Syekh Bil Hasan Al-Asy'ari wa Syekh Bil Mansur Al-Maturidi wa Syekh Ma'ruf Al-Qurkhi wa Syekh Sultan Al-Yamani wa Syekh Soleh Darat radhiyallahu anhum ila hadrati jami' auliya tis'ah khususan Syaratin Rahmat Rahmatullah Madkhan Sunan Ampel wa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa Syekh Maktum Ibrahim Sunan Bonang Tuban wa Syekh Raden Qasim Sunan Derajat Lamongan radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'i muallifil kutub sun muallifi hadzal kitab wa jami'i masyayikhina wa jami'i asatidina wa muallimina fiddin wa kulli man ajazana wa jami'i man ajazana khususan la ruhi murabbi ruhina ki Ahmad Jazuli Usman bin Sahal wa ruhi zaujatihi Manyai Radiyah Jazuli wa ruhi auladi usan la ruhi ki Zainuddin Jazuli wa ruhi ki Hamim Jazuli wa ruhi ki Fuad Mun'im Jazuli wa ruhi ki Munif Jazuli wa ruhi ki Mahfud Sirat wa ila ruhi jami'i
ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyariqil ardi la maghribiha bariya bahriha khususan la ruhi awliya wa masyayikhi hadhil baldah haula'il ladzina zurna wa nazuru ila maqabirihim wa jami'i masjidi jam'iyati nahdlatul ulama khususan la hadrati Syekh Kyai Hasyim Asy'ari Tebireng wa ruhi Kyai Bisri Sansuri dan Anyar wa ruhi Kyai Abdul Wahab Hasbullah Mbak Beras wa ruhi Mbak Kyai Ridwan Abdullah Surabaya wa ruhi Mbak Kyai As'ad Samsul Arifin Subondo wa ruhi Syekhana Muhammad Khalil bin Abdullah Bangkalan wa ila ruhi walidina baina wa ummahatina wa jaddatina wa jududina wa akhwatina khususan la ruhi amwatil hadirin wal hadirat fi hadzal masjid wa jami'i man amara hadzal masjid syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal jahru fi mawdi'ihi wa huwa as-subhu wa ulatal maghribi wal 'isya wal jum'ati wal 'aidaini wal israru fi mawdi'ihi wa huwa ma'atal ladzi dzukira. Wa ta'minu qawlu amin akibal fatihah liqari'iha fi sholatin wa ghairiha lakin fi sholati akadu wa yu'amminul ma'mum ma'a ta'mini imamihi wa yajharu bihi. Ngelanjutakan tentang masalah sunnah hay'ah di dalam sholat, yakni sunnah-sunnah yang tidak menyerupai rukun tapi tetap merupakan kesunahan yang hendaknya kita lakukan untuk menyempurnakan sholat kita. Salah satu kesunahan yang dianjurkan di dalam sholat adalah bacaan di dalam sholat berupa Fatihah. Itu hendaknya dibaca keras. Fatihah dibaca keras di waktu-waktu tertentu, yakni waktu di mana sholat itu dilakukan malam hari. Contoh sholat maghrib 2 rakaat dari sholat maghrib Fatihah dibaca keras. 2 rakaat dari sholat isya Fatihah juga dibaca keras. Karena subuh itu juga masih merupakan dianggap malam. Subuh itu dianggap malam karena matahari belum keluar. Maka juga 2 rakaat subuh Fatihah dibaca keras. Selain dari 3 sholat fardu yang dianjurkan dibaca keras cuma tempatnya di siang hari. Satu adalah sholat Jumat, yang kedua sholat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Untuk sholat gerhana matahari, kalau gerhana bulan pasti dilakukan malam hari. Tapi ketika momen gerhana matahari, di mana sholat itu pasti dilakukan siang hari, bagaimana? Nah, disinilah ulama beda. Ada yang mengatakan karena waktunya siang tetap dianjurkan untuk bacaannya liri, sebagaimana sholat duhur dan sholat asar. Sebagian lagi tidak, karena ini merupakan sholat yang memobilisasi massa besar, maka tetap dianjurkan untuk mengeraskan suara. Cuma kata-kata mengeraskan suara di sini, nah, ini yang perlu mungkin kita luruskan. Nah, bahwasanya sholat dengan mengeraskan suara itu batasannya bagaimana? Yang kemudian merupakan sunnah hayat itu adalah membaca pelan, atau melirikan suara di selain sholat yang sudah disebutkan, yakni waktu sholat duhur dan waktu sholat asar. Itu 4 rakaatnya liri, tidak ada yang keras. Dan juga sholat-sholat yang di siang hari, sholat duha,
Pokoknya sholat yang berada di siang hari selain Jumat dan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, sholat hari raya, dianjurkan bacaannya liri, yakni imam membaca liri, makmum pun juga membaca sendiri-sendiri. Namun kalau sunnahnya itu dikeraskan, imam membaca Fatihah keras, makmum mendengarkan. Setelah bacaan imam barulah makmum membaca sendiri Fatihahnya. Itu anjuran dikeras. Nah, cuma di sini mengeraskan suara itu hanya dianjurkan bagi satu orang yang menjadi imam ataupun orang yang sunnah sendirian, orang yang melakukan sholat. Yang dianjurkan mengeraskan suara satu imam, yang kedua orang yang sedang melakukan sholat sendiri. Makmum sangat tidak dianjurkan mengeraskan suara karena sudah terwakili oleh imam. Itu pun khusus laki-laki. Sekali lagi, itu pun khusus laki-laki. Jadi kalau jamaah perempuan itu yang sunnah tetap liri. Inilah perbedaan tata cara sholat antara laki-laki dan perempuan. Andai kata ada jamaah khusus perempuan musola, maka sholat maghrib isya subuh dianjurkan untuk liri, kecuali memang betul-betul tertutup rapat dan suara tidak sampai keluar, hanya didengar oleh kaum perempuan, maka sebagian ulama berpendapat bolehlah dan sunnah untuk keras. Tapi kalau tidak, sunnah liri atau mengecilkan suara. Karena apa demikian? Karena perdebatan ulama mengatakan suara perempuan itu aurat. Ketika didengarkan laki-laki ya dosa. Kalau berpijak pada ulama yang mengatakan suara perempuan aurat. Tapi sebagian lagi mengatakan suara perempuan tidak aurat, tapi kalau menimbulkan syahwat dosa. Nah ini sama saja. Suara perempuan bukan aurat. Jadi kalau ada mak-mak ngamuk-ngamuk yang bukan mahram, kita dengarkan suaranya tidak apa-apa. Karena apa? Satu, bukan aurat, yang kedua tidak mungkin syahwat. Mak-mak lagi ngamuk. Nah, tapi kalau mak-mak itu atau mbak-mbak lagi kiroah atau melantunkan solawat-solawat, berpijak pada ulama yang mengatakan suara perempuan bukan aurat tapi kita syahwat ketika mendengarkannya, maka ya dianggap haram juga. Apa sih syahwat itu? Syahwat itu bukan berarti terus alat kita berdiri, ndak. Syahwat itu adalah mailul qalbi, ada kecenderungan hati kita suka terhadap perempuan itu. Itu syahwat. Minimal awakne ono sing gemeter lah ngoten lho. Nah, kalau sampai alatnya berdiri berarti alirannya besar. Ya tinggal niku dayanya itu 220 atau 320 atau 110. Nah, itu tergantung daya tangkap kita terhadap suara itu. Dan itu juga mengukur keharaman. Kalau hanya sekedar masya Allah suarane sopo iki cek apike, nah itu ya tidak masalah. Tapi kalau masya Allahnya itu terus turun ke bawah, aliran rezeki kuat, lah itu yang berdampak negatif. Nah, dari sini kita pun paham bahwasanya kalau para kiai-kiai sepuh dulu, para kiai sepuh dulu loh niki berbicara dulu, walaupun perdebatan ulama mengatakan suara perempuan aurat, ada yang suara perempuan bukan aurat, memilih yang aurat supaya apa? Untuk dihindari dan lebih aman dari fitnah. Maka jarang dulu itu ada yang namanya bunyai tampil, itu jarang. Bukan berarti bunyai dulu bodoh-bodoh, enggak. Bunyai dulu ya hanya ngeramut santri di pondoknya, dan itu santri khusus perempuan, enggak akan pernah dakwah keluar. Itu dulu. Tapi kalau sekarang kan boten, kula jenengan acara apapun lebih suka mengundang bunyai daripada Pak Yai. Apalagi bunyai sing suarane penak, iso nyanyi bisa ngonten niku lah. Niku jamaah laki-laki pasti berada di depan nih.
Lah kan ngoten. Khusus untuk urusan ini kadang-kala kita tidak fair kan? Tidak fair mendengarkan suara perempuan ketika itu bukan aurat, minimal makruh lah. Minimal makruh. Nah ini tidak ada yang komentar, tidak ada yang geger. Tapi ketika seorang laki-laki rokokan, masya Allah digegeri. Sing haram, sing ini, hanya sekedar rokokan digegeri. Tapi ketika acara apapun ngundang bunyai, nah yang di situ jamaahnya ada laki-laki dan perempuan, pakai sound system juga. Lah niki. Ini yang menjadi masalah yang terlalaikan. Bukan berarti kita itu sekarang itu harus kendor lentur. Lentur juga ada batasan. Makanya lihat musola yang khusus perempuan. Kalau di kampung-kampung tidak ada speaker. Yang khusus perempuan loh. Musola yang khusus perempuan, yang imamnya juga perempuan, nggak ada. Cuma lepas dari itu kita harus paham dulu definisi mengeraskan suara dan mengecilkan suara itu bagaimana. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri mendefinisikan haddul jahri, batasan kita mengeraskan suara itu adalah ayyazita ala isma'i nafsihi bihaitsu yasma'u man biqurbihi. Kita bacaan keras itu adalah sekira satu suara yang keluar dari mulut kita bisa kita dengarkan dan bisa didengarkan oleh orang yang berada di dekat kita. Berada di dekat kita. Jadi kalau misalkan mengeraskan suara sampai masuk speaker atas, ini overload mboten. Tujuannya imam mengeraskan suara itu kan supaya makmum yang ikut jamaah mendengarkan suara imam. Lah terus ngapain sekarang jamaah masuk speaker atas? Wong sing turu lu melok krungu. Kadang-kala orang yang di luar masjid pun juga ikut dengar. Padahal definisi mengeraskan suara yang dianjurkan itu adalah sekira suara kita itu melebihi dari pendengaran kita sendiri. Orang yang berada di samping kanan kiri itu dengar. Bikurbihi, jarak dekat itu tidak lebih sampai 10 meter. Ya 1 meter 2 meter lah dengar. Maka sejarah kita lihat tidak ada masjid atau musola tinggalan ulama-ulama dulu. Kalau sholat itu pakai pengeras suara tidak ada. Kalau azan iya, tapi begitu sholat tidak ada pakai pengeras suara. Ya sudah, lek tepak suaranya imam itu mentok, cuma soft belakangnya yang dengar ya sudah. Makanya dalam syariat ada yang namanya mubaligh. Mubaligh itu adalah penerus imam. Kayak di Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah itu ada mubaligh. Beda dengan azan. Kalau azan memang dulu Rasulullah memerintahkan sahabat Bilal untuk naik ke tempat yang paling tinggi supaya apa? Suaranya lebih didengar orang banyak. Nah, sekarang diganti dengan mukabbirus shaut. Bahasa kitabnya itu adalah mukabbirus shaut, yang membesarkan suara. Nah, jadi bahasa Arabnya speaker itu yang mukabbirus shaut, yang membesarkan suara. Nah, cuma itu pun oleh para ulama dikasih catatan, kita boleh mengeraskan suara dengan catatan, nah ini malam yuwaswis ala naimin au musallin. Kita itu melakukan sholat dengan mengeraskan suara dihukumi sunnah dengan catatan kalau pengeras suara kita itu tidak sampai mengganggu orang yang sedang tidur. Mengganggu orang yang sedang tidur. Contoh misalkan sholat duhur waktu qailulah. Sholat duhur waktu qailulah. Suara adzan oke, memang sunnah untuk dikeraskan. Tapi pujian, adzan itu kan hanya memberitahu masuknya waktu sholat. Tapi kalau pujian
Setelah adzan itu mengajak orang supaya datang ke masjid sholat berjamaah. Ketika pujian itu dikeraskan dan terlalu lama sampai mengganggu orang yang sholat, itu pujian bukan hal yang baik tapi buruk, walaupun sholawatan. Ada orang baca Quran di masjid. Orang baca Quran ini di masjid. Kemudian ada orang sholat sunat, baca Qurannya terlalu keras sehingga mengganggu orang yang sholat, maka baca Qurannya yang tidak boleh. Karena apa? Masjid tempat untuk sholat, bukan tempat untuk baca Quran. Ini hukum dasar awal fungsi dari masjid. Dari sinilah kontroversi yang namanya tarhim. Nah, tarhim itu jadi kontroversi, perdebatan dalam pembahasan Basul Masail. Tarhim itu kan ada yang 30 menit sebelum subuh, ada yang 10 menit sebelum subuh, ada yang 1 jam sebelum subuh. Pelaksanaan tarhim itu di mana waktu orang pasti sedang enak-enaknya tidur. Kita kewajiban mengingatkan waktu sholat kalau sudah masuk. Tapi sebelum waktu sholat kita membangunkan orang tidur dan dia merasa terganggu, dosa. Nah, bingung kan kula jenengan. Nah, selama iki tarhim keliru, lek diilangi telat kabeh nang masjid. Nah, jadi kontroversi nggih. Dan itulah kenyataannya. Yang mengatakan tarhim itu tidak boleh karena mengganggu sholat, ya betul alasannya. Terus kemudian tarhim itu sangat dianjurkan karena apa? Membantu orang untuk bangun lebih awal supaya zamannya tidak telat. Ya bagus. Nah, jadi yang nggak suka tarhim ya biarin. Dengan alasannya dia ya jangan disalahkan. Yang suka tarhim ya bagus juga dengan alasannya yang membantu orang supaya, cuma ya tarhim ya jangan awal-awal lah. Ya minimal kurang 10 menit atau 15 menit lah. Kalau tarhim itu dihukumi haram mutlak, orang gugah-gugah sahur ya juga haram. Kalau dihilangi, masyarakat besok banyak yang protes dan banyak yang tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Lupa tidak sahur. Kok nggak sahur? Salahnya masjid gak gugah-gugah. Masjid dah disalah-salahan. Wong tidur keganggu, masjid disalahkan. Orang karinan bangun telat, ya masjid yang disalahkan. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan, terutama dalam sholat mengeraskan suara itu ya tidak perlulah sampai dimasukkan speaker atas, cukup speaker dalam lah. Apalagi di perumahan-perumahan, mohon maaf nih, Pesona Candi itu sak gang niku ana masjide dhewe-dhewe. Nah, Pesona Candi 2 ana masjide, Pesona Candi 3 ana masjide, 4 ana masjide, 5 musholah dadi masjid barokah Covid. 6 juga musholah jadi masjid barokah Covid. Barokah Covid nih, musholah iso dadi masjid. Nah, itu kalau semuanya sholat pakai speaker atas. Saya yang jadi korban Jumat, sholat Jumat. Ketika sama-sama qomat, niki sama-sama qomat niki. Ketika sama-sama qomat, kula masih baca sabihis. Tapi yang Pesona Candi 3 sudah takbir rukuk, makmum saya sebelah pojok rukuk. Niat makmumnya pada kula, tapi gerakannya ikut sebelah. Niki kan menyakitkan hati lah semerap ngoten. Nggih, cara jenengan sing imami jajal, pegel napa mboten? Wong makmum melok kene lah kok gerak melok kono. Nah, itu karena faktor apa? Karena faktor speaker. Sujud barang. Pas bareng. Kene durung tangi, kono wis tangi. Ya makmum melok sing kono. Kenapa luwih cepet kono? Sujudnya. Nah, inilah yang namanya taswis, mengganggu orang sholat. Terus siapa yang kena? Yang kena hukum kalau seperti ini? Ya takmir. Kenapa orang sholat dimasukkan speaker atas? Wong fungsinya dalam sholat mengeraskan itu yang penting makmumnya dengar. Yang bukan makmum kenapa harus dituntut dengar?
Ini pun kemarin-kemarin ketika ada aturan pemerintah terkait pengeras suara, yang protes nggak sedikit. Dengan dalih apa? Dengan dalih orang yang merasa terganggu dengan kalimah-kalimah zikir atau bacaan Quran, ini berarti setan. Loh kan gitu. Loh. Orang yang terganggu dengan bacaan Quran, dengan sholawatan, ini mesti setan, bukan orang Islam. Ini orang-orang yang asal bicara tapi tidak mau mempelajari aturan agama. Mau bukti? Dulu Kanjeng Nabi itu kalau sholat pasti keras, kalau baca Quran pasti keras. Cik rodok mantep nggih tak waca hadise. Ngoten lho. Cik kok dia sawangane gak ngarang ngono. Nah, inilah sejarah kenapa definisi keras itu hanya dirinya dan orang sekeliling yang dekat itu yang dengar, tidak sampai orang yang jauh. Jadi pada waktu itu kana yajharu bil Quran fis sholawat wa kanal musyrikuna yasubbuna man anzalahu wa man unzila alaihi. Kanjeng Nabi itu kalau baca Quran dalam sholat itu dikeraskan, sehingga kaum musyrikin, orang-orang yang kafir, itu mencela terhadap Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah dan mencela terhadap Kanjeng Nabi yang dituruni Al-Quran. Karena mereka merasa terganggu, Kanjeng Nabi yang dituruni Al-Quran dicela, Allah yang menurunkan Al-Quran pun ikut dicela. Dari situlah akhirnya Allah Ta'ala menurunkan wahyu lewat ayat Al-Quran apa? Fa'anzalallahu ta'ala wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wahai Muhammad, ojo banter-banter lek salat. Lho niki dawuhe pangeran. Nggih. Dawuh pangeran nang Quran sing biasa maos mesti semerap. Ojo banter-banter kelawan salate. Nggih. Tapi ojo liri-liri nemen wala tu khafid. Nggih. Krana apa niku nggih siar, ngoten. Ojo liri-liri nemen, ya ojo banter-banter. Wabtaghi nggih baina dzalika sabila. Wis nggih, golek dalan antarane tengah-tengah, ya gak kebanteran, ya gak kalonen. Dadi yo napa? Sing melok jamaah yo krungu, tapi gak ganggu wong sing gak jamaah. Sehingga akhirnya sholat ketika malam hari dianjurkan untuk keras, ketika siang hari liri. Terus batasan keras itu apa? Dirinya dengar dan orang sekelilingnya yang dekat itu juga dengar. Dekat dengan dirinya loh, bukan dekat dengan masjid. Itu yang menjadi patokan. Karena apa? Sholat kita, bacaan Quran kita itu dianggap baik kalau tidak mengganggu orang. Tapi kalau mengganggu orang menjadi tidak baik. Ini yang diutarakan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari, salah satu ulama tasawuf, pengarang kitab Hikam. Teng masjid niki kan di ngaos Hikam kan. Nah, apa kata beliau? Maksiatun aurosat dzullan waftiqaron khairun min ta'atin aurosat izan wastikbaron. Kesalahan yang kita lakukan menyebabkan kita sadar diri siapa kita. Kesalahan yang menyebabkan kita sadar diri siapa kita itu lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan tapi menyebabkan kita lupa dengan jati diri. Lebih jelasnya, kita berbuat salah tapi kita sadar. Dengan kesalahan itu kita sadar bahwasanya saya manusia hina, saya manusia yang selalu membutuhkan rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala. Itu kesalahan lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan, sholat tahajud, sholat duha dan sholat sunat qobliyah tapi menyebabkan kita lupa jadi diri siapa kita, manusia, bukan Tuhan yang mudah menghakimi orang lain.
yang menyepelekan orang lain, yang meremehkan orang lain. Kalau ada orang banyak ibadah tapi menjadikan dia sombong, menjadikan dia menjadi Tuhan, ibadahnya itu bukan hal yang baik, tapi merupakan hal yang buruk. Tapi sebaliknya, kalau ada orang berbuat salah, dengan kesalahannya dia merasa manusia paling hina dan paling butuh terhadap rahmat serta maghfirahnya Allah, kesalahan itu justru hal yang terbaik yang dia lakukan. Ini bukan fikih loh nggih, tasawuf. Nah, kersane semerap kula jenengan perbedaan fikih dengan tasawuf. Kalau fikih itu berbicara ini salah, ya salah. Tidak akan pernah benar. Ketika ini benar, ya benar, tidak akan pernah salah. Itu fikih. Tapi kalau tasawuf tidak. Fikih itu melihat apa yang kita lakukan, kalau tasawuf enggak, melihat dampak yang kita lakukan. Hal baik yang kita lakukan tapi dampaknya buruk. Sebaliknya, hal buruk yang kita lakukan tapi dampaknya baik. Tapi jangan salah paham loh nggih. Mending maksiat aja daripada ibadah. Enggak. Kalau maksiat saja ketika menyebabkan kita sadar diri siapa kita, itu lebih baik, apalagi ibadah yang bisa menyadarkan diri siapa. Nah, itu harus statement kita, jangan dibalik. Alek ngono maksiat aja daripada ibadah ndadekno sombong. Nah, kalau ada ibadah yang kita lakukan menjadikan kita sombong, berarti ibadah kula panjenengan yang perlu dipertanyakan, benar atau enggak. Karena ibadah itu tidak mungkin menjadikan kita sombong. Lah dawuh atau ilah ini bukan tidak berdasar. Sejarah nenek moyang kita Nabi Adam dengan iblis. Iblis niku iman mboten teng pangeran. Iman nggih. Iblis itu iman. Lek ketemu jenengan jajal tanya, sapa pangeranmu? Jawabannya mesti Allah Ta'ala. Dimanapun kondisinya dan tempatnya, iblis selalu jawab Tuhanku adalah Allah Ta'ala. Benten kali kula jenengan, lek kula jenengan ditakoni sapa pangerane, lek nang masjid Allah Ta'ala, lek nang masjid lho nggih. Beda maneh lek nang nggone tempat kerja utawa nang pasar, sapa pangerane? Untung. Nggih. Pokoke dodolan sing nomor 1 sinten? Untung, walaupun melanggar Nah, niku beda maneh punan. Lah iblis mboten, dimanapun dan kapanpun ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya Allah Ta'ala. Tapi kenapa dilaknat? Sehingga imannya tidak dianggap. Nih, sehingga imannya tidak, karena meremehkan ciptaan Allah Ta'ala. Siapa? Nabi Adam. Hanya disuruh sujud saja ke Nabi Adam, tidak mau dan meremehkan. Ngapain kula sujud? Teng ciptaan jenengan sing teko lemah. Loh, niku bukan hanya tidak menjalankan perintah, tapi juga menghina, merasa dirinya paling. Hanya karena itu imannya tidak sampai suatu ketika iblis itu ingin taubat minta maaf. Apa kata Allah Ta'ala? Saya maafkan. Dulu kesalahanmu apa? Ya itulah lakukan. Kalau dulu kamu saya perintah sujud ke Nabi Adam masih hidup tidak mau, sekarang silakan sujud di kuburan Nabi Adam, baru saya ampuni. Apa kata iblis? Cuy, sujud ke orang yang masih hidup saja saya tidak mau, apalagi sujud ke orang yang sudah meninggal. Yo. Itu menunjukkan Allah Ta'ala perintah untuk kita mengikuti sesama manusia, sesama makhluk. Kita harus melakukan. Berarti apa? Kita juga ketika diperintah oleh Allah Ta'ala untuk manut sama manusia, ya harus manut. Jangan diartikan lapo manut nang menungso. Manut itu nanggone Allah Ta'ala. Nah ini seringkali kita dalam menjalankan perintah, misalkan rakyat disuruh manut sama perintah pemerintah, itu perintah agama.
Kita dalam mengikuti perintahnya pemerintah, bukan karena melihat pemerintahnya, karena perintah Tuhan lah itu yang menjadikan kita ibadah. Maka kita dengan iblis itu kalah total. Semangatnya kalah, imannya pun bisa dikatakan kalah, cuma iblis tidak dianggap. Putus asa kita mudah, iblis tidak putus asa. Cuma gara-gara iblis itu merasa dirinya paling baik, itu yang menjadikan imannya tidak dianggap. Nah, otomatis kita juga ketika merasa iman kita yang paling baik, nah, jangan-jangan iman kita juga tidak dianggap. Hati-hati. Nah, makanya apa? Syariat itu, yakni aturan-aturan dalam agama Islam, ketika kita pelajari dengan jalan yang benar dan maksimal, akan menjadikan kita sadar diri kita sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan serta tempatnya hina. Itu kalau betul-betul kita pelajari ajaran Rasulullah dengan cara yang benar. Tapi kalau kita salah dalam memahami dan mempelajari ajaran Rasulullah, yaitu tadi, Fir'aunisasi akan terus muncul. Orang-orang yang menganggap dirinya punya hak seperti Tuhan, menghakimi orang, menyalahkan orang, menganggap ibadahnya orang tidak diterima, memvonis orang masuk neraka, itu akan terus muncul virus-virus Fir'aunisasi. Dan itu semuanya disebabkan karena apa? Kurangnya atau tidak benarnya dia dalam memahami ajaran Rasulullah. Contoh kecil, ya ini tadi, dalam masalah keras di dalam sholat dan juga mengecilkan suara di dalam sholat, ada aturan. Jangan sampai hal baik yang kita lakukan justru menimbulkan keburukan, mengganggu orang yang lain. Mengganggu orang lain. Jangan dianggap ini syiar, ini ibadah harus ditampilkan. Iya sampean umai gak ngarepe masjid, jajal takonono sing ngarepe masjid ngeten iki. Perumahan iki lek ngarepe masjid gak patek payu. Boleh teng mriki. Niki pundi tamanan niku? Perumahan tamanan wingkinge Kimia Farma. Niku ana omah jejer masjid api. Mumpun didol dikontrakno lho gak payu. Mumpun didol iki dikontrakno mboten payu. Krana gak betah. Akhire napa sing duwe omah? Wis njukuk ustaz, wis ustaz sampean nggone omahku pokok masjide ramuten. Sampai sakniki tinggoni diramut. Nggih, duwe omah dhewe nang pesona akhire disewakno. Nah, kula jenengan malah seneng omah ngarep masjid. Kula malah seneng napa duwe tamu ndak susah payah salat no masjid. Ndak usah nyediani tempat salat lek ana tamu akeh ngoten niku riyo-riyo nggih usume wong silaturahmi rombongan. Salate teng pundi lha iko masjid. Terus mari wonten toilet sebelah masjid mesti ana toilet. Nah ngoten niku penak bonus ngoten lho. Niku bonus. Grebeken ya paling 5 waktu lah ngoten mawon. Grebeken niku krana tileme mboten sek. Nah, napa tileme mboten sek krana sadurunge tilem kakean pikiran. Niku sing nyebab itu krana faktor keganggu masjid ya asline. Nggih, wong contone napa? Nggih. Pemuda niku lek wis kesel turu masjid. Nggih, tarhim adzan yo gak tangi. Nah, ini pengalaman kula nang pondok kurang yok napa? Lek wis kadung kesel, nggih besi ditambuh ting teng mari ngono sik disemprot banyu yo gak tangi-tangi. Dadi lek ana wong kok keganggu tarhim ambek adzan iki tengere turune mboten sek. Nah, lek turune mboten sek tengere sadurunge turu kakean pikiran dudu salahe swara speaker ngoten lah. Nggih, dadi yo rada imbang lah. Sing ngrungokno speaker yo aja ngamukan. Nah, takmir yo aja banter-banter lek munyer speaker ngoten lho, volumenya ojo banter-banter lah, standar mawon. Jadi saling menyadari lah. Niku eco lek ngoten niku lah. Tapi tetap kula mboten setuju kalau misalkan sholat jamaah 5 waktu itu dimasukkan di speaker atas, cukup speaker dalam mawon, terutama setelah sholat wiritan. Nggih mboten pantes wiritan kok dilebokno speaker dhuwur.
Cukup mawon speaker dalam. Masjid kan kula lucu, wayahe jamaah speaker jero, wayahe wiritan speaker jopo. Iki pamer lek wiritan ta napa ngono. Dielingno balik nggih sadar 2 dina 3 dina nggih. Sing tambeng niku napa bagian speakere. Nggih dudu takmir asline. Nggih, mung kari methek tok ana tombole loro, atas dalam ngono tok. Dipethek kabeh-kabeh ngono. Nggih alasane niku wau barang apik kok mboten asal ditudokno. Lho nggih, prasane kupinge padha ampe sampean kabeh. Orang itu ndak sama nggih. Lek sing duwe bayi tas turu bayine mari gendong 2 jam ya napa. Lho niku lho. Ibarataken ngoten niku. Kita ndak bisa memaksakan semua orang itu telinganya sama dengan kita, ndak bisa. Kondisi dalam rumah nggih, duwe anak cilik tempat loro pisan gak turu-turu kayak iso turu, pujian dibuanterno. Oh, iso disawat tenan. Lho temen, nggih niki. Syariat niku nggih mboten ngurusi ibadah tok, sosial niku nggih penting. Nah, buktine niku wau, lek fikih niku nggih apik-apik, elek-elek niku pun fikih. Jenengan gak ada tanah dikeruk, tonggone kejeglong, tonggone kepleset terserah niku tanah-tanah jenengan kiambak itu fikih. Karena ndak mikir dampak. Tapi lek tasawuf lho dampaknya yang mulah enten dawuhe para ulama napa? Kula jenengan niku lek ngukumi wong gawien fikih. Lek teng tiyang lho nggih. Lek nang awake dhewe gawien tasawuf. Tujuane napa? Lek ana wong kok gak padha, oh fikih. Berarti napa? Ya mungkin ana sing ngolehno. Cik mboten gampang nyalano. Tapi lek kangge awake dhewe mau melakukan apa-apa, gandoli tasawuf. Napa? Pertimbangkan dampaknya. Walaupun yang kamu lakukan baik. Nah, niku berarti. Nggih pancen ngeten niki. Sedaya niku njaga supaya napa? Stabil. Nggih. Ibadah ya penak, bermasyarakat ya penak. Lek ngoten niku adem ayem. Mboten perlu. Lah ngenten iki krungu kan bingung pisan. Ana adan ngono. Nggih sembingungi ngoten niku. Wae jamaah wae napa banter-banteran speaker. Kak kaup sak niki sak kampung niku masjide 10 durung musolae nggih speakere banter-banteran pisan mereke ya ampline apik-apikan mik lek gak mereke apik ndak gelem wes tiyang sak mangke alasane mesti siji siar nggih andalane siar wis niku andalan nggih mugi-mugi mawon lah kula panjenengan selalu pikantuk nggih tuntunan hidayah saking Allah taala saged terus mendalami ajaran-ajaran nggih Rasulullah nggih sehingga kula panjenengan dalam menjalankan aktivitas baik ibadah maupun sosial tidak sampai ada orang-orang yang merasa tersakiti ataupun merasa dirugikan sehingga apa yang kita lakukan menjadi sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang saged kula sampaikan enten kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ya Allah anta ja'alana wa auladana wa azwajana wa ikhwatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min al jahli wa syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman wal islam bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.